Kita lanjutkan materi tentang sholat, tapi kita masuk dulu ke pembahasan yang kaitannya dengan masalah kriteria sholat dulu. Nanti dilanjutkan karena saya juga melihat ibu-ibu bapak-bapak tidak bawa masalah yang biasa untuk sholat, yang bisa sholat. Nanti kedepannya akan dikembalikan kepada jadwal sholat. Lihat di sini jadwal ini. Di sini kita akan membahas tentang kriteria sholat. Ini ada dua. Satu ada wajib, dua ada sunat. Nanti disebut lagi ini Pak, sunat ini disebut lagi. Nah, kalau wajib dan sunat ini sekedar untuk menerangkan hukum taklif. Jadi bukan sunat yang ini, tapi hukum taklifnya. Jadi hukum taklifnya begini. Kalau dilakukan dia mendapat pahala. Kalau dia tidak dilakukan maka dia tidak apa-apa. Itu istilahnya taklif. Nah, kalau wajib dilakukan dia mendapat pahala, tidak dilakukan dia berdosa. Nah, itu dalam ukuran metode taklif. Gitu. Nanti kalau taklif itu ada haram, ada mubah, ya. Itu masuk ke dalam kategori taklif. Jadi artinya kita dapat kena hukum ini apabila sudah memenuhi kriteria taklif. Di antaranya kalau dia sudah taklif, satu dia dewasa, dalam istilahnya akil balik. Nah, ya, kemudian dia muslim. Nah, kemudian dia sehat. Nah, ini bagian-bagian yang termasuk dari istilah taklif. Nah, artinya dia sudah kena ke dalam, apabila sudah masuk dalam kriteria ini, ya, masuk dalam klasifikasi yang ini, berarti dia sudah taklif, artinya sudah kena hukum. Biasanya laki-laki itu ditentukan dengan apabila dia sudah ihtilam. Itu untuk mengistilahkan taklif, ya.
apabila seseorang atau laki-laki atau anak laki-laki sudah ihtilam, itu biasanya sudah kena taklid. Nah, tapi ihtilam ini mandi, istilahnya mimpi basah, gitu ya. Untuk laki-laki, kalau di perempuan itu istilahnya adalah menstruasi. Nah, gitu. Pada saat dia sudah menstruasi, berarti nanti dia sudah kena taklid. Nah, dalam pengukuran taklid ini, nanti setiap daerah itu berbeda tergantung dari geografisnya. Contoh, rata-rata di Indonesia itu sudah kena taklid bagi laki-laki dalam usia itu 12 tahun, itu rata-rata. Nah, tapi ketika dia geografisnya agak panas, itu biasanya naik atau biasanya turun, Pak. Nah, jadi 10 tahun sampai 11 tahun. Nah, makanya ketika Siti Aisyah ditikah oleh Rasulullah dalam usia 9 tahun, kan upamanya kalau di Indonesia masa 8 tahun istri cing segede kumat apa? Ya, udah kena dibilang disebut lagi kalau reho, gitu kan ya. Jadi kalau reho, nah gitu. Jadi belum, padahal ketika Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah dalam usia 9 tahun, ini sudah karena apa? Geografisnya udah beda. Nah, selain geografis beda, ini secara hukum bahwa Rasulullah menikahi anak itu tidak ada masalah. Kan tidak, karena ini bukan anak-anak sebetulnya. Kenapa? Karena 9 tahun pada waktu itu ya sudah kena istilah, sudah menstruasi, artinya dia sudah taklid. Jadi kalau ada yang mempertentangkan tentang bahwa Nabi menikah dengan Siti Aisyah, kalau Ohan disebutkan kesenanya, kalau Ohan disebut Muhammad udah kowe dikawin, itu istilah-istilah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Padahal Rasul ingin ataupun Rasulullah ini melihat potensi Siti Aisyah harus betul-betul dipelihara. Akhirnya apa? Kenapa? Karena Siti Aisyah akan menjadi sahabat yang sangat luar biasa sekali. Rasul dipelihara dari mulai dia harus caranya bagaimana, ngarahnya pas komunikasinya jadi nikah begitu. Dan pada akhirnya terus akhirnya betul Siti Aisyah menjadi sahabat yang luar biasa. Itulah kriteria yang disebut dengan taklid. Diurang 8 tahun, diajak kawin, beda dari. Itu. Jadi artinya ada apa? Ada geografis yang sangat. Itu untuk mengetahui itu ada di salah satu buku khusus tentang tiap negara berbeda geografis menentukan ke dalam itu bisa menstruasi ataupun dia akan akut ihtilam. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini kita dapat mengenal. Jadi yang tadi saya sampaikan ini, jadi wajib dan sunat itu kaitan dengan taklid. Tetapi kata apa ya? Kalau dia tidak muslim, itu tidak taklid. Ya. Kenapa? Kan ini patokannya. Kalau dia muslim taklid, kalau dia kafir tidak taklid. Artinya orang kafir berarti sholat fardu emang dosa. Banyak dia emang tidak dosa. Tahu satu dosa tidak dosa emang tidak dosa. Nah, kenapa kan langsung ngarahkan lagi. Gitu. Lain rawas sebenarnya. Emang tidak dosa, kenapa? Karena dosa itu bagi yang taklid. Bagi yang tidak taklid apa? Yang orang kafir makan daging babi kan tidak dosa. Buat dia kan dosa kecil kurang. Atau rawas, lain rawas. Gitu. Itu bedanya. Jadi ketentuan taklid itu akan menentukan terhadap hukum seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba membahas termasuk yang dikeluarkan oleh Syiah. Bahwa Syiah menyatakan bahwa sholat fardu itu sebetulnya bukan 5 kali. Makanya kemarin ada perdebatan antara Majelis Ulama dengan Departemen Agama tentang Syiah. Itu kemarin diberlakukan bahwa Syiah sesat itu karena apa? Karena pada awalnya Syiah tidak sesat, dikeluarkan itu. Tapi begitu kemudian ada revisi lagi jadi sesat. Kenapa? Di antara kesesatannya adalah Syiah menyatakan bahwa sholat itu tidak harus 5 kali. Karena emang ini yang nanti akan dibahas. Hadir besok di Qurannya tidak kira nahar, lahir, fajar. Emang ini yang diambilnya. Nah, tapi kalau kita tidak apik meneliti tentang itu, siga ini harus ya. Nah, padahal nanti kita lihat di nahar ada 2.
Nah, makanya justru ayat ini sedang menerangkan apa? Sedang menerangkan nu ieu menang jama kosor, nu ieu teu gitu. Ari ku si amah lain gitu cara mikirna. Artinya apa? Dia menyatakan bahwa yang ini sebetulnya Allah hanya menyebut 3, sedangkan hadis menyebut 5 bertentangan dengan Quran. Gitu cara teh. Padahal Allah menyebut 3 waktu ini untuk menunjukkan waktu yang ini boleh jamak. Dalam waktu nahar ada 2 sholat, 1 duhur, 2 asar. Artinya duhur dan asar boleh dijamak. Nah, dalam kondisi tertentu. Di dalam lahir ada 2, maghrib dan isya. Artinya apa? Dalam 2 sholat ini boleh dijamak. Tetapi subuh terpisah tersendiri. Kenapa? Karena ini nggak bisa dijamak dengan yang lain. Maka itulah yang disebut dengan Allah hanya menyebut 3 waktu ini. Betul. Tetapi menyebut 3 waktu bukan berarti jumlah sholatnya jadi 3. Begitu. Cuman jumlah sholat ada 5. Cuman ada ketentuan boleh jamak, boleh tidak. Makanya nanti sholat fajar atau sholat subuh tidak bisa dijamak dengan duhur. Ya. Iya, kenapa? Kalau dijamak dengan duhur itu kan sudah beda waktu. Hiji malaikat dan beda apa? Tos beda malaikat lagi. Kemudian yang kedua emang tidak boleh kan menjamak dari tidak satu waktu kan tidak boleh. Nah, jangankan fajar dengan nahar ataupun dengan duhur. Ayo makin we. Isya jeung asar wae kemeunang. Asar dengan maghrib sudah tidak boleh dijamak. Kenapa asar dengan maghrib tidak boleh dijamak? Ya karena ini tidak satu waktu, walaupun dekat. Ya. Ini kan urusan cakap pisan itu sana. Lohor jeung asar mana tapi asar jeung maghrib melangkung cakep. Sigana langkung kene sae asar jeung maghrib bisa dijamak. Ya. Kenapa? Karena mungkin akan lebih dekat waktunya. Nang ieu teh deukeut ge nganti sae we. Nah gitu. Anggar we teu tiasa. Mun lamun turnamen teh lamun turnamen teh nya ge pacar katnya iman saat teh sae we moyang teh RW ka dieu. Nah, begitu. Ini salah satunya adalah begitu. Jadi Syiah dapat terbantahkan dengan metodenya bahwa mereka menyatakan 3 waktu sholat itu tidak mengetahui, tidak menerangkan dulu 3 waktu apakah 5 sholat atau 3 sholat. Itu masalahnya. Jadi senang lamun sholat 3 kali teh itu sudah dianggap cukup dan tidak berdosa karena sudah mewakili firman Allah. Begitu. Syiah begitu. Makanya direvisi kembali keputusan Syiah. Tadinya tidak sesat jadi sesat. Di sana itu khusus di Indonesia. Tapi kalau di Irak memang Syiah memang tidak ada aliran di sana Pak. Mau Syiah mau apa pokoknya semuanya Islam. Begitu. Nah jadi untuk ini tidak ada masalah karena waktu sholat yang ini memang tidak banyak. Yang banyak ada di sini. Saya akan terangkan satu-satu peristilahan supaya nanti kita bisa kena ke dalam materi. Di dalam sholat sunnah itu ada istilah tatawu. Ya. Dalam istilah para ulama ataupun para ahli, ya, istilah tatawu sering kali diartikan pada kondisi sholat, pada ketentuan sholat yang terikat dengan sholat wajib. Makanya sering disebut istilah tatawu. Jadi apabila ada sholat yang terikat mengikuti sholat wajib, bahasa istilah fikih sering disebut tatawu. Kalau ada ketentuan seperti itu, maka kita dapat menjawab sholat tatawu biasanya terikat dengan wajib adalah sholat sunat rawatib. Ya, karena tidak ada sholat sunat yang terikat dengan wajib kecuali rawatib. Istilah fikihnya namanya tatawu. Dina hadis ge Nabi nyebutkeunana illa an tatawu. Jadi ada istilah tatawu. Makanya nanti kenapa saya jelaskan dulu ke sini tadi, ya
Kenapa dijelaskan dulu ke sini? Salah. Supaya nanti kita tidak apa? Supaya nanti kita tidak terlebar kemana-mana karena sholat yang terikat dengan tatawuf ini jumlahnya sudah jelas. Jumlahnya sudah jelas. Sekali lagi, supaya nanti tidak ada persepsi lain tuh ya Pak, begini. Istilah tatawuf ini kita mau namain apa saja boleh, silahkan. Kenapa? Karena istilah rawatib juga kan bukan dari hadis. Istilah rawatib itu. Tetapi itu adalah satu nama yang dikeluarkan. Istilah hadis itu sholatnya namanya tatawuf. Nah, artinya sholat tatawuf ini ya kalau kaitan dengan wajib ya ini namanya. Daya dari, nah dari atau dari wajib eta, anu jeung wajib lah. Dan Rasul menerangkan sholat tatawuf ini kalau tidak 10 rakaat, 12 rakaat itu aja. Yang 10 dan 12 rakaat sudah ada hadisnya. Jadi kan di mana kurang sholat, mungkin kalau ada sholat sunat nyari dan wajib tinggal nanya itu sholat apa? Rawatib bukan. Kalau bukan rawatib, karena rawatib sudah ada ketentuannya. Satu, qobla subuh. Ini supaya nanti gas Pak. Yang kedua, qobla duhur bisa 2, bisa 4. Ya. Kalau 2 nanti jumlahnya jadi 10 kan itu namanya. Tapi kalau ngambil yang 4 jadi 12. Nah, asar tidak ada, baru ada maghrib. Ba'da maghrib 2. Nah. Badan zuhur kan? Badan zuhur 2. Nah, gitu. Kemudian yang 4 ba'da maghrib 2. Ba'da isya 2. Nah, ngambil yang ini, nah ini kan 2 Bu ya. Nah, kami ieu, nah, ieu 10. Nah, gitu. Kalau yang ngambil ini 10, 1, 2, 3, 4, 5 kan 10. Kalau ditambah lagi 2, yaitu qobla duhur, maka jadi yang 12. Cuma nanti yang 12 itu 4 rakaatnya tidak 2-2, tapi 4 rakaat langsung 4. Itu bagi qobla duhur. Yang ada pada duhur 4 itu tidak kuat hadisnya. Hadisnya tidak sahih. Jadi yang sahih dalam qobla ini ataupun dalam duhur itu 2 qobla atau 4 qobla. Duhur itu tetap 2, tidak ada yang 4. Kalau duhurnya jadi 4 dengan 4 qoblanya, jadi 14 jumlahnya. Padahal Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan sholat rawatib yang terikat dengan wajib itu hanya kalau tidak asyra rakaatin isnatan asyara rakaatin, hanya 12 atau 10 rakaat. Yang sebelum Isya tuh banyak juga yang melakukan kan setelah azan Isya. Iya, belum Isya masih banyak. Kalau begitu nanti makanya ini supaya nanti jadi pemahaman awal dari kita darawat. Kalau ada yang qobla maghrib dan ada yang qobla isya. Tapi katanya jangannya sunat muakkad Pak. Ya cuma kalau sunat muakkad sunat apa Pak? Sholat apa namanya? Ya. Kita kan nggak bisa nanya begitu terus. Saya bilang sholat apa itu Pak? Sunat. Sholatnya di antara azan katanya. Setelah azan waktu sholat ada sholat sunat. Betul. Tapi nanti kalau dilakukan setiap waktu sholat, kalau begitu semuanya ada qobla. Ya saya baca buku yang dari Arab nih. Itu yang tidak ada qoblanya cuma yang tidak ada ba'da itu cuma asar. Qoblanya ada gitu. Jadi aneh gitu Pak. Nah, jadi nanti, nah ini nih Pak. Jadi kita kembalinya kepada hadis pokok dulu. Jangan kepada macam-macam ada jumlah sholat. Kalau nanti ke macam-macam jumlah sholat, nanti contoh, kalau saya masuk masjid, kemudian Allahu Akbar, ini sudah ada, ya contoh ya, udah ada maghrib, saya sholat dulu, kemudian menunggu sholat berjamaah, mungkin itu ada kaitan bukan sholat qobla maghrib, tapi mungkin saja kalau tidak syukur wudhu, tahiyatul masjid, yaitu sah saja.
Tapi kalau dia tanya itu sholat apa? Sakrul wudhu tidak, tahiyatul masjid tidak. Ya saya melakukan sholat ini ya sholat mau sunat saja. Ya mau sunat apa? Ya, harus tahu kan. Karena kan harus masuk ke dalam kriteria ini. Ini kan harus jelas, Bu. Kemana kepala betna? Normal kita. Kalau nanti tidak jelas masuknya kemana, buat apa ada dalil? Buat apa ada dalil? Lalu begini, sholat qobla ataupun sholat bainal adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah tetap ada ikatan. Apabila ada qobla itu kan jadi masalah. Ini pas saya lihat di masjid yang rata-rata di sini itu kadang-kadang begitu azan maghrib dia baru masuk, azan udah selesai, sebelum qomat itu dia sholat rakaat, mungkin satunya tahiyatul masjid, kedua itu sunat apa gitu. Nah itu. Cuma kan saya nggak bisa nanya itu sunat apa gitu kan, mungkin cabok saya. Nah, tanya aja, ada apaan nih nanti? Ya makanya kalau ini program kalau nggak salah saya pernah baca satu hadis yang menyatakan program itu bagi yang mau gitu begitu ya, silakan bagi yang mau bagaimana itu. ya jadi hadis yang liman syarat ini termasuk sholat qobla sholat bainal adzan wal iqamah. Ini bahasanya liman syarat. Liman syarat ini artinya apa? Kalau disengajakan itu jadi rutinitas. Kalau liman syarat tidak. Contoh, masjid sudah menentukan sebelum qomat itu sudah ada jeda waktu orang untuk diperbolehkan sholat. Nah, jadi kayak ayat tadi nama waktu adzan unggul, ini mah kayak waktu qomat masih tegak. 5 menit untuk sholat sunat. Nah akhirnya liman syarat itu jadi tidak berlaku dengan ditentukan seperti itu. Nah haja padahal imam natos ayah nago ustaz makmum natos ayah nah hadap sok sararuna heula. Nah kalau dibegitukan jadi bukan liman syarat bahasanya. Liman syarat itu tidak boleh ditentukan dengan begitu. Makanya nanti kriteria yang itu yang harus, makanya saya selalu kembali ke sini. Kembalikan dulu ke 10 dan 12 itu aja. Kalau itu kaitan dengan rawatib, berarti kalau tidak 10 dan 12 kita tinggal tanya sholat sunat apa itu. Dan Nabi ke ari tos siap imam nama gerore dua anjing Pak. sampai dulu. Ustaz, punten kalau itu nomor 4 dan nomor 5 sama Bada maghrib. Bisa. Juga bisa. Satu tadi ya. Satu tadi ya. Satu Ada lagi yang jawab Pak, Bapak salat apa? Oh di Arab itu salatnya. Alam biasa sederhana namanya. Saya ke alam, saya ke alam. Iya. Pak, kok belajar saya itu ada nggak itu ya? Nggak ada. Makanya kembali ke sini aja. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau saya tanya gini, misal boleh tidak saya sholat sunat sebelum isya? Saya tidak bisa menjawab tidak boleh. Boleh, asal Bapak mau sholat apa? Ya, tanya dulu. Mau sepuluh ya iya. Mau tahiyatul masjid ya silakan. Cuma kalau kaitan dengan sholat rawatib tidak bisa. Kenapa? Karena rawatib sudah terikat dengan ini. Jadi itu masalahnya di sana. Bisa dipaham Pak? Ya, itu. Jadi kayak model dia non. Biasanya gini, mumpung di Arab. Di Arab di jamaah kosong, mumpung di Arab mungkin di jamaah kosong, ada dengan begitu. Ya.
nggak bisa pertanyaannya jelas. Kalau kita pertanyaannya jelas itu orang tersitu. Kita aja yang tahu. Ya, daripada mikirin dia. Udah kita aja yang tahu. Visi yang salah. Nah, dia nanya ke kita mau tahu, Pak kira-kira salah saya apa ya itu? Nanti kita tanya. Ya, kemudian lanjut bro. Sudah dipahami ya tahu ya, istilah tahu itu. Jadi nanti makanya Nabi ini saya terangkan ini Pak, ini nanti kaitan dengan hadis yang Nabi meminta kepada kita nanti untuk masuk surga itu dibantu dengan sholat-sholat yang itu masalahnya. Dengan dikasih sujud itu ini. Kedua, ada istilah mandubah. Dalam bahasa sekarang indibah atau mandubah itu motivasi Pak. Jadi sholat yang berkaitan dengan untuk memotivasi orang untuk melakukan itu. Jadi dimotivasi untuk melakukan. Nah biasanya di dia mah kaitan dengan sholat apa? Nah ini sholat duha, syukur wudu, tahiyatul masjid. Ini kan perlu indibah. Jadi perlu ada dorongan. Kenapa? Karena tidak setiap orang ini bisa melakukan dengan mudah. Sholat duha. Dan pulang sholat duha kakak sebadaya ustaz nerangkeun lamun loba sholat duha rezekina ngalir ta eta. Ya kan aya eta mah karena apa? Demikian kan ada orang yang dia itu miskin terus pada duhana poe. Ya teh ustaz dengan dikit saeutik tos duha tapi akhir kieu wae. Ya, itu kan jadi salah. Tapi mandubah ini dengan sholat-sholat kaitan dengan dorongan motivasi kita. Coba, kenapa? Duha, tahiyatul masjid itu kan kaitan harus dengan dimotivasi. Ya. Syukur wudu kan itu teh pada amalan anu enteng. Termasuk tahajud nggak? Nanti suci kan? Beda lagi. Saya memasukkan istilah tahajud tidak bisa termasuk tidak bertemu. Nah itu. Sehingga nanti sok kita ramahan di biasa tuh ayah mengalalnya sholat hajat, gitu kan ya, dengan apa nah jadi udah aja yang ada daripada mikirin sholat hajat duha wetan kapidawe sholat ini juga nggak pernah dilakukan kenapa mikirin harus sholat hajat makanya nanti biasanya gini coba lihat dari ketentuan sholat yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi biasanya solusinya ada di sunnah Pak. Contoh sholat hajat. Sholat hajat itu kan apabila ada masalah ada keperluan. Pandina tahajud ge beres. Daripada mikir atuh iya daripada Pak mending iya gitu kan ya. Nah, sholat duha. Daripada orang cari apa daripada contoh kaitan dengan rezeki biasanya aku tasbih. Sholat tasbih kan ya. Nah, kan duha ya. Yang duha tuh diumum-umumkan jeung rezeki. Dan beda kalau sholat duha, maka ada beda nah soalnya. Cerdas, Pak. Sahur Nabi isu-isu teh kudu beta ka Allah, ibadah ka Allah. Ada kan sholat duha. Waktunya dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 10:30. Itu sudah enak. Nah, soalnya matahari nak kade. Mataharinya lagi bagus, kita sholat meminta kepada Allah. Kenapa? Lain masalah rezeki ngalir, ngan namun ngado ada di jabah minta non baik, Allah dikit pasti gitu teh. Ya. Soal kapan kos saya apa? Di mana katanya kita tadi harus mau dulu ya. Mau dulu. Ada hadis palsu itu. Palsu lah. Hadis palsu. Ya, jadi ada di paratan dosa sama loba sholat teh, ulah sholat tobat. Kan sholat wajib teh di paratan dosa. Makanya saya pernah menerangkan begini, kalau sholat tobat ini sahih yang 2 rakaat, maka orang tidak perlu berpikir untuk sholat 17 rakaat. Ya, 2 rakaat, sampai nombang tadi 17. Cukup itu. Cukup itu. Nah, jadi ada istilah panduba. Nah langsung sini. Nafilah.
Nafilah. Istilah nafilah ini adalah satu istilah nama untuk sholat sunat yang tadinya wajib asalnya. Nah, apa yang tadinya wajib? Sholat tahajud. Tahajud ini asalnya wajib dan itu dilakukan bukan untuk Nabi saja tapi seluruh sahabat pun wajib. Sehingga para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah katanya, minta kepada Allah agar sholat tahajud ini dia itu tidak wajib. Akhirnya Nabi kenapa aku sunnah. Dan kenapa? Karena belum ada ayat yang turun yang menerangkan sholat itu sunnah. Itu teh surat apa? Al-Mujamil. Kan surat Al-Mujamil itu surat yang turun kaitan dengan wajibnya sholat tahajud. Kayak sopan ayatnya gini, ya ayyuhal mujamil, hei yang berselimut, lu disimut ngebeti. Banyak disimut berat, agak panas tiris. Kadang panas tiris, kadang disimut. Nah, Al-Mujamil ini sampai ayat 15, ini 1 tahun nunggu ayat. Kenapa? Al-Mujamil ini kan 20 ayat. Tapi sisanya harus menunggu berapa lama? Rasul harus menunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun baru ada turun ayat yang ke-20. Dari sana mulai sunat surat ataupun sholat tahajud. Tadi nama wajib bah. Dugikan ke sahabat terus saya ngadukan nanti. Dan Rasulullah irahas nasunat. Kita boro-boro urang sahabat ke sarua berat. Penuh urang. Udah macet-macet ke sunat. Ya Allah irahas jadi ayat. Ada sahabat mengeluh terpindah wajib dari sunat, udah mengeluh ayat wajib sunat kan ngeluh kene. Nah, disinilah maka ada istilahnya fatahajjan bihi nafilatan laka. Dalam ayat yang lain disebut nafilah, dalam surat Al-Mujamil disebutnya kumil laila. Jadi qiyamul lail. Kumil laila teh qiyamul lail. Mana we namina atau kudu parabut ngarang. Ini sholat apa? Tahajud. Harus tidur dulu. Kalau tidak tidur bukan tahajud namanya. Dia mulai kenai tuan anak-anak lagi. Jeung pasea dari pasea aku nepikeun ka suku teh selang. Eta pasea nami eta. Ieu kudu sare heula, ieu ulah. Nah, kan gitu. Jadi tidak ada kaitan. Mau namanya qiyamul lail, mau namanya tahajud, mau tidur dulu, mau tidak, pokoknya mah sholat malam ada. Silakan namanya mau apa. Cuman di bulan Ramadan berubah namanya menjadi qiyamul Ramadan. Ya, jadi artinya apa? Jadi kalau ada orang yang sholat tahajud mau tidur dulu silakan. Ya, mau tidak tidur dulu silakan. Iya. Ada apa hubungannya sholat malam dengan tidur? Iya. Ya, malam anu itu sholatnya sopan. Anu hese sare mah sholat tahajud. Bisa tapi memakai cara tahajud karena saya tidak bisa tidur malam tuh kan masalah. Jadi artinya tahajud qiyamul lail qiyamul ramadan tidak ada kaitan dengan tidur dan tidak tidak ada kaitan dengan tidur dan tidak iya artinya jadi dari dulu sudah ada sholat malam. Jadi sholat malam itu bukan perintah zaman Nabi Muhammad saja. Perintah sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Nah itu bedanya. Kalau sholat fardu yang ini ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat malam sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Makanya ada surat Al-Bani Israil itu ayat 79. Ya. Nah, itu nafilah ya. Maka saya melihat istilah nafilah ini adalah kecenderungan bahwa dulu ada wajib sekarang sunat. Kenapa kita tidak termotivasi untuk melakukan itu? Nafilah harusnya ada nilai lebih. Apa nilai lebih dari sholat tahajud? Kan seger. Allah turun pada 1/3 malam terakhir.
Kemudian kata Allah, Dia akan mengabulkan setiap orang yang meminta dan akan memberikan setiap pada orang yang berdoa kepada Allah. Itu pada sepertiga malam. Itulah nafilah, ada kelebihan dari praktek sholat yang lain. Jadi sholat tuh kayak rumah nana teh ulah diartikan ke sholat nana. Ini ada bapak-bapak biar jam 3 dia bangun tidur Pak, jam 3 malam. Tapi cuma kejaman kecil tidur lagi. Kan ngebar, dan akhirnya saya itu bukan jam tidur kan. Makanya sholat itu minimal witir saja. Berapa rakaat itu? Minimal witir. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian ada istilah sunnah. Nah, ini ada juga istilah sunnah. Ada sunat ain, ada sunat kifayah. Nah, ini biasanya sholat sunat yang berkaitan dengan ini, dengan nomor ini, biasanya hiji sholat jenazah. Nah, biasanya tadi Kifayah itu kifayah. sholat jenazah, tadi sholat id. Nah, ini tadi makanya kenapa diklasifikasikan itu supaya nanti kita tahu. Contohnya sholat jenazah, kalau ada mayit tidak disolati, semua orang yang di sana berdosa. Itu istilah sunat kifayah. Sholat id juga sama. Apabila sholat id ini tidak dilakukan, akan ada efek kepada apa? Kepada hukum yang muncul. Tadi kalau Idul Fitri kaitan dengan zakat, kalau Idul Adha kaitan dengan Idul Kurban. Nah, kenapa kata Rasul sholat atau kurban baru sah apabila disembelihnya sudah sholat id. Jadi lamun hujan, namun sholat id, namun air. Ada hujan sampai ke sholat id. Nah, masalahnya apa? Ini kan tidak bisa dipotong. Kenapa? Karena pemotongan harus dalam acara yang sudah sholat id. Kalau kita tidak sholat id nggak apa-apa ya. Tidak apa. Ya ini kan kita terhadap itu ada masalah mama. Cuma mau korban gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting yang menyembelihnya sudah sholat id. Oh. Ya maksudnya acara ritualnya sudah sholat id. Iya. Kenapa sholat Jumat bisa kalah sama sholat Id? Sedangkan sholat Jumat itu kan yang wajib, gitu kan? Tapi kalau begitu kita habis sholat Jumat, habis sholat lebaran, Jumat kita boleh tidak sholat. iya. Jumat, nah itu kenapa? Kenapa? Karena ada dalil. Nggak ada dalil. Bagaimanapun kalau ada dalilnya, jangankan yang wajib dulu, kalau bukankah? Karena di sini bukan ada sistem kalah menolakkan. Iya. Tetapi ada apa? Karena orang ini sudah melakukan sholat yang tadi. Makanya nanti sholat wajib juga bukan kalah dengan sholat sunat, bukan. Dalilnya begitu. Rasulullah ketika sholat id pada hari Jumat, beliau tidak sholat Jumat dulu, tidak sholat Jumat, tidak sholat dulu, langsung sholat asar. Kan hadisnya hatta sholat asar, nanti ketemu lagi sholat asar. Kenapa Ustaz? Nah, gitu dalilnya. Bagi siapa? Bagi bapak-bapak. Tadi sholat Jumat, kewajiban sholat Jumat, dan dia sholat id. Bagaimana yang tidak sholat id? Tetap wajib Jumat. Wajib. Iya. Jangan begini tuh sholat id ke sholat Jumat. Nah, ini kan beda lagi hukumnya. Nah, Kalau sholat lohar juga tidak ya? tidak. Tidak. Kecuali ibu-ibu. Gimana Pak? Bulan tadi ada jenazah tidak disolatkan, semua orang berdosa. Ya. Tapi kalau misalnya saya lihat banyak kapal tenggelam, orangnya banyak yang meninggal. Terus orang yang terbakar, karena terbakar tidak keluar sampai dari air. Nah itu sekarang menyalakannya itu Iya. Jadi menyalakannya saya jarang lihat. mendoakan. Orang kapalnya tenggelam. Kalau emang tidak terdeteksi, memang kita menyolatkan atau mendoakan. Terus sholat gaib itu mungkin. Tidak, masalahnya beda lagi. Kenapa? Jadi tidak perlu ada masalah. Kenapa? Karena orang yang dia meninggal ketika ibadah haji pun tidak disolatkan juga tidak masalah. Gitu.
tapi didoakan. Didoakan aja Pak. Kalau misalnya keluarganya sholat Kalau sholat goib ya harus tetap sholat goib itu harus dilakukan pada waktu yang betul-betul tidak ada yang melapor. Tidak ada yang melapor. Ya. Tapi kalau sholat sebenarnya biasanya istilahnya fardu kifayah. Kenapa tidak sunat kifayah? Seharusnya. Kenapa fardu kifayah? Karena tadi kalau tidak ada satu yang melakukan dosa semuanya. Makanya masuk ke fardu. Iya, ini saya masukkannya kenapa sunat kifayah artinya dia masih terikat. Kalau yang ain sunat lain jalanin aja. Kalau yang ini gitu. Kalau Id memang tidak ada kaitan dengan dosa semuanya. Kalau ada yang tidak sholat Id, bisa sendiri. Kenapa? Tapi akan ada efek terhadap zakat dan kurban saja begitu. Itu bedanya. Sholat gerhana itu masuk ke sana juga gini. Sholat gerhana masuk sini. Oh iya. Sholat gerhana. Siapa kali? Jadi misalnya orang ada yang sholat di masjid, kita bagi zakatnya untuk Bisa saja bagi zakat. Makanya nanti Ustaz, kan tidak boleh sholat Id di dalam masjid dia. Sengaja sholat Id di dalam masjid tidak boleh. Tapi kalau sholat Id karena niuhan kilo hujan di mana? Niuhan di mana? Di mana kan niuhan? Ay, bani hujan. Ya sholat Id aku asalnya apa? Hujan sampai asalnya imam. Kapan subuh? Dan nang paling ngecek dua hari ya cuk saya senakos gua dari anu ibu. Kalau sedang satu rakaat hujan gede kayak paling kemana? Ya artinya gini, kalau mau bubar tetap kan harus dilakukan. Oh, kembali lagi gitu. Kembali lagi, Kembali jangan lagi. batal, nggak ribut. Iya. Ada kalau enak bubar aja lempeng. Iya. Saya bubar aja. Tapi kalau bubarnya ribut banyak-banyak, tapi batal sadayana. Bapak begitu bubar langsung nggak lupa. Jadi inilah keunggulannya. Jadi apa? Bu coba satu hari. Apakah kita tidak cukup dengan sholat yang ada syariatnya? Ya. Daripada berpikir untuk melakukan sholat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ia bisa ditentukan melakukan waktuan sampai anak. Mau yang sering diributkan mah yang itu aja, sholat tobat, sholat tasbih itu aja yang dipertentangkan. Kata Tuhan kan belum tentu semua kita lakukan. Berapa rakaat? Makanya kata Rasul, engkau mau apa ketika ditanya Rabi'ah itu? Kata Rabi'ah, saya tidak mau apa-apa ya Rasulullah. Saya ingin bertetangga saja denganku di surga. Cik Nabi itu, nyonya tuh tetangga anting mau tuh sana. Saya tuh sana jaminan. Semua juga mau bertetangga dengan saya. Tapi kata Rasulullah, tidak masalah. Aku akan berdoa kepada Allah agar engkau menjadi tetangga saya di surga. Tapi bantu doa aku, kata Rasulullah. Apa? Bika seperti sujud. Banyaklah engkau dengan sholat sunat. Artinya apa? Satu, ini jadi hukum. Lebih baik melakukan sholat sunat yang ada contohnya daripada berpikir untuk melakukan sholat yang tidak sunat-sunat aja. Anu kedua, kalau minta doa kepada orang lain, bantu dengan amal kita. Karena doa itu hukum. Ustaz dari berat pakai minta doa apa? Hari orang tidak terlalu keamanan, bantu dengan amal kita. Nabi juga sama. Silakan meminta kepada yang soleh, tapi bantu dengan amal kita. Ini teorinya di dalam hal atau di dalam hadis. Begitu. Supaya apa? Supaya nyambung antara yang kita ataupun antara doa orang lain dengan amal kita. Gitu. Ya, kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amalihi as-shalat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Maksudnya gini Pak, dalam ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sanes sadayana dina ibadah nupang payuna sholat. Kan ibadah banyak, ada zakat, ada haji, ada apa. Nah pertama kalinya adalah sholat. Begitu. Karena sholat rukun Islam yang berapa? Dua.
Rek ngajawab narupun kahiji. Jangan kayak pertanyaan keduanya adalah apa? Sholat. Itu jadi urutan gitu. Urutan kayak di akhirat sarua di rukun Islam dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui lihatlah salat hambaku, apakah hambaku menyempurnakan salatnya atau tidak menyempurnakannya. Ini dalam syarah lain menyatakan ada orang yang lagi sholat wajib tapi lalai. Kata orang ge sok loba teh sunatna sholat. Nah, tapi ku Allah teh dilepaskeun. Allah tidak menyalahkan. Keun bae sok sunat. Ku sholat geus berarti ada tanggung jawab dia kepada Allah. Tapi kata Allah, mungkin jika salatnya sempurna atau kurang, maka periksalah apakah hambaku jika suka melakukan sholat atau sholat sunnah. Jika dia suka melaksanakan sholat yang tatawwu, maka dari karena sholat tatawunya sebagai penyempurna bagi sholat fardunya, lalu seluruh amal akan dihisab seperti itu. Itu masalahnya. Jadi nanti yang ini akan menutupi yang 17. Nanti semua amal yang wajib atau ibadah yang wajib pasti ditanya sunatnya mana. Kalau kita sudah ibadah haji, umroh gitu, bisa aya rezeki ditaruh Allah. Sami. Zakat sedekahna ditaruh. Sok sedekah karena kana sunatna ulah zakat unggul setahun sekali. Sebulan rupiah. Kenapa? Ada kemungkinan keur mah zakat setahun sekali 2,5 kilo. Teu papanggih deui jeung sedekah mulai. Padahal kita lamun diterima di Allah, walaupun sampurnakeun. Semua akan diterima seperti itu dengan hadis ini. Cuma ada yang sempurna, ada yang kurang begitu. Saya tidak mengistilahkan ada amal hapus, tidak ada. Ya, ada bisi do usaha hapus tuh lamun ikhlas lain hapus aya yang kurang. Tangke kekurangan anak amalah kunaon sunah oh sedekah. Ya, kamu jatah. Ibadah haji sudah kita mudah-mudahan bisa umroh. Itu amin. Kalau saya merencanakan mungkin mah umroh teh urang abdi sakelas di dieu. Hayu. Nya sok udah bakal mikiran ongkosna. Ayeuna mengumpulkeun hayu. Aya sasak kloter aja kan aya. Mudah-mudahan aya rezeki namanya. Kiri langsung Pak. Yang ikan Nah itu. Jadi ada kenapa? Dan ini ada peluang mudah-mudahan ini gol lagi-lagi merekomendasikan katanya ada cicilan umroh dan bisa dicicil 2 tahun. Jadi 2 tahun. Uang mukanya 2,5 juta. Nanti sisanya dicicil. Boleh. Boleh. Tapi bukan menyicil umroh. Tapi itu jadi tiket umrohnya dibeli oleh salah satu bank. Bank menjual ke kita. Jadi marginalnya beda. Jadi bukan menaikkan dari pinjaman, tapi menaikkan dari harga beli umroh itu. Kalau umrohnya 17 juta dibeli oleh bank, jadi 17 juta ini bank misal orang 18 juta ini jadi jual beli. Jadi bukan apa? Bukan talangan haji atau apa. Beda dengan talangan. Kalau talangan mah berapa? 17 nanti kembalinya harus lebih dari 17. Itu beda. Kalau yang ini enggak dijual ke kita. Mau atau tidak? Nah, itu mudah-mudahan 2013 sudah mulai. Iya Pak. Ini bukan bunga. Ini sama dengan menjual saham. Kita bayar angsuran gitu, bayar. Jadi kita beli saham dari mereka. Kalau langsung pinjam uang kemudian digunakan itu beda. Jadi banyak haji dan umroh ini mah tidak. Dibeli saham oleh kita. Dibeli saham oleh ini dijual ke kita. Jadi totalnya berapa? Totalnya berapa? Dan pengeneng ayu. Gue ngalamun. Ya, Ngayung. Ini sudah rencana. Ya, jadi kita ulang lanjut. Ya. Betul lah, saya nah, kan dari berjamaah mah nama akhirat ini. Dalam Islam boleh nggak ada asuransi? Ya, asuransi. ya nanti begini Pak.
Kalau saya melihat, kalau niatnya untuk menabung, Bukan, ini kaitannya dengan yang tadi Pak. Misalnya kan kita beli saham, kita kan utang dengan bank. Kalau kita tinggal, kata Bapak ini lunas kena ada asuransi, jadi berkait-kaitan terus itu. itu sistem Pak. Nah, sistem ini ada dua. Ada yang pakai jaminan, ada yang tidak pakai jaminan. Nah, biasanya kalau jaminan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau mau rupiah terus jalan. Iya, sebagai Contohnya, tidak mungkin kita dapat jaminan A dari sana kalau kita tidak diperlukan. Artinya ada jaminan. Jadi jaminan itulah yang seringkali di A supaya jadi tidak terkesan bahwa ini adalah betul-betul yang ini. Ini namanya, makanya ada penyebutnya ini namanya fadlun. Kalau yang ini nasihat namanya. Kalau nasihat contohnya rentenir. Boleh. Oh, nasihat itu namanya fadlun. Kalau nasihat itu bukan begitu. Jadi ada kayak makanya nanti harus urut-urut. Makanya kalau ada ini harus diterangkan siapa yang menguasai antara nasihat dan fadlun. Karena di dalam hal itu ada dua. Dengan nilai uang. Kebetulan saya tidak terlalu menguasai hal itu, apa nasihat dan fadlun, cuman contoh yang konkret ini, beli beras yang biasa dibayar ke beras Cianjur, benar. Itu contoh fadlun. Gitu. Ya, terakhir. Babu tak tahu fil bayar. Ani bin Umar qala Rasulullah ija. Maksudnya apa? Perempuan bagusnya sholat fardu di rumah. Laki-laki bagusnya sholat fardu di masjid. Tapi boleh dua-duanya juga dilakukan di dalam rumah ataupun di dalam masjid. Yang tidak boleh itu apa? Sholat di atas kuburan. Begitu. Kenapa? Karena hari-hari ini maka lagi pakai sholat, hari kuburan sholat, tidak gitu ya. Makanya jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Tidak pernah dipakai sholat. Tapi kalau kuburan seringkali dipakai. Maksudnya apa? Rasul melarang sholat di atas kuburan. Dan tidak boleh dibaca sesuatu di atas kuburan. Ini kaitan dengan Kalau sholat rawatib, kita kan mesti ke masjid nih. Sholat sunatnya di rumah. boleh. Tapi Nabi sholat di kuburan. Nanti boleh. Itu kan bukan rutin. Enggak, maksudnya kan kalau Bapak misalnya bilang tidak boleh sholat di kuburan, mau tidak ya tidak boleh. Iya. Tapi Nabi pernah sholat di kuburan. Nabi sholat jenazah kebetulan jenazah. Sholat jenazah itu Pak. Sholat jenazah kebetulan jenazah. Ada batas waktu tidak boleh. Kalau tidak satu bulan. Ya, depan sekali nggak? Kiri. Kiri. Makan. Tidak harus Masjidnya di mana? kayak di aula gitu. Tidak ada kayak di masjid. Kita sebelum doa atau sholat itu loh. Tapi itu secara rutin awalnya itu dipakai. Iya, kita tidak ada sholat yang harus kita masjidkan itu. Kita bikin masjid ini. Boleh.
Padahal sama presiden kami kan Nabi mencontohkan ini pertama kali istighfar 3 kali. Yang maksud kita mengampuni Allah. Itu kan ada yang bilangnya. Apakah itu dilaksanakan tidak tepat itu atau saya melihat itu Yang itu. Nah, apa itu? Ya. Tidak ada masalah kalau itu Sini tete mungkin. tetapi kaitan dengan apa? Allah akan bertanya kepada 2011 ya, 2012. supaya yang ini pun jadi saksi ada yang memiliki kita disuka begitu aja. Seperti sholat sunat nanti mau mungkinan tidak ada masalah. Cuma kalau mungkinan berarti ada saksi yang Siapa ya? Hah? Saya pernah diajak seseorang karena melakukan tapi sudah coba mengukur. Macam mana? Nyalakan di situ di atas bulan yang Almarhum boleh ikut. Iya, ibu-ibu saya. Sok ibu. Boleh. Yang dapat jangan patut nanti jika diambilkan jika tidak patut. Ya, masih ada dulu mudah-mudahan. Nanti minggu depan supaya saya jadi dibawa dulu aja gimana? Ya, dibawa aja dulu kitab binanya. Kita akan lanjutkan. Tetapi kebetulan besok ada minggu depan saya akan membahas tentang gelombang otak yang sakaratul maut. Jadi nanti nyambung dengan materi dibawa kalau oh saya Pak. Apa? Jadi nanti itu ada bahasanya Pak. Jadi kopi tidak ada beberapa yang ada biasa itu mabuk kopi. Kalau istri dan jadi nanti kalau ada orang yang dia kan hanya mendiskriminasikan kejiran saja. Sedangkan mereka tidak bisa dilihat. Ya, itu. Makanya kalau dia tidak mengaku bahkan dasar ini ada gangguan. Bagi saya tidak ada masalah. Ya silakan dia bisa melihat tapi maksudnya jika nanti harus dibahas kalau tapi itu bahasanya harus soal ini soal gimana gitu ya bisa siksa itu kan sama barangkali panas orang jauh kalimat itu ada yang belajar mereka besar dan dia di apa ditutup dengan kompor namanya jadi dapat reaksi
Karena di bawah 12 hari sama lagi. kan bisa 3 bulan sama lagi. Makanya bayi di bawah 3 bulan bisa sakit. Tapi kalau sudah ada 3 bulan sampai 6 bulan nanti kalau lagi apa? Maksudnya ke otak, karena otak bagi 3. Nah ada otak reptil, ada yang otak ini. Kalau yang kanannya reptil, kalau ada orang dimarahi dia yang reptil. Tapi kalau dia dikasih alasan dan dikasih positif, dia yang ekstrovert. Ya kan? Masuk sebenarnya. Jadi tergantung, tidak semua kali. Langsung bayi yang saya nggak apa-apa. Ya, itu